Jika benar doa bisa mengubah realita, tentu orang-orang ateis akan hidup dalam kehancuran. Namun kenyataan tak pernah sesederhana itu. Apa doa hanya berfungsi sebagai pelipur lara dalam jagat realitas yang kabur antara logika dan iman? Mari kita bedah. Ataukah Tuhan memang diam saat kita berseru? Apakah doa benar-benar mengubah takdir? PAB 1. Doa antara imajinasi, harapan, atau fakta? Apakah doa sekadar mekanisme psikis manusia dalam menghadapi tekanan dan ketidakpastian? Dalam psikologi, doa sering dipahami sebagai sarana regulasi emosi, bukan alat pengubah dunia luar. Sementara dalam sains, tidak ada korelasi empiris yang membuktikan bahwa doa secara langsung mengubah kondisi fisik atau sosial seseorang. Maka wajar bila logika modern mulai mempertanyakan efektivitas doa di tengah ketidakpastian hidup. Tapi benarkah semua itu menihilkan dimensi transenden dari harapan manusia? PAB 2. Tuhan tak adil. Atau kita yang salah membaca? Dalam perspektif teologisis Islam, doa bukan jaminan transaksi, melainkan jalinan keintiman antara hamba dan Tuhannya. Ada doa yang dikabulkan, ditunda, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik bukan dalam kacamata manusia, tapi dalam pengetahuan Tuhan yang meliputi segalanya. Maka jika ateis tampak sukses, bukan karena Tuhan lalai, melainkan karena dunia ini bukan panggung utama ganjaran, balasan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, doa bukan sulap. Perang Uhud tak dimenangkan hanya dengan doa, tapi juga strategi, pengorbanan, dan keyakinan. Bahkan para nabi pun diuji dengan kesulitan yang luar biasa, meski mereka tak pernah berhenti berdoa. Maka doa bukan tentang hasil, tapi tentang kesetiaan dan ketundukan di tengah gelombang takdir. Dalam realitas kita hari ini, doa bukan berarti kita menolak usaha, tapi kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak semesta. Banyak orang sukses karena kerja keras, tapi yang bertahan dalam kesulitan tetap bersyukur dan tidak hancur itu karena kekuatan doa yang menjaga struktur jiwanya. PAB 3. Doa dalam neraca para filsuf, harapan atau ilusi. Filsafat klasik Yunani memandang doa sebagai bentuk pengakuan atas keterbatasan manusia. Sokrates percaya akan suara batin ilahiyah, meski tak menyebutnya Tuhan agama. Sementara Nietzsche menyebut doa sebagai ekspresi kelemahan budak. Di sisi lain, filsafat timur seperti Zen Buddhisme menilai doa sebagai pengosongan diri untuk menyatu dengan kehendak semesta. Dalam Islam, doa adalah seruan sadar manusia kepada realitas yang lebih tinggi, bukan permintaan anak kecil pada peri. Zaman para filsuf besar menyajikan beragam refleksi. Epictetus, seorang stoik, justru mengajarkan penerimaan takdir ilahi sebagai jalan kebijaksanaan, bukan pemberontakan. Sedangkan Feuerbach menganggap Tuhan hanyalah proyeksi ideal manusia. Perdebatan ini menegaskan bahwa doa bukan hanya soal agama, tapi cermin dari keberadaan kita yang rapuh. Dalam dunia kita hari ini, orang berdoa bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa kontrol kita terbatas. Dalam dunia yang makin gaduh, doa menjadi satu-satunya ruang sunyi tempat manusia mengakui ketidakberdayaannya, lalu bangkit untuk kembali berjuang. PAB for rezeki, mentalitas, dan ilusi statistik. Psikologi memandang doa sebagai coping mechanism, sebuah alat untuk menjaga keseimbangan emosi saat harapan runtuh. Dalam sosiologi, masyarakat berdoa karena tradisi dan konstruksi makna kolektif, bukan karena eksistensi bukti ilmiah. Tapi sains juga mengakui manusia yang berdoa secara statistik cenderung lebih tahan terhadap depresi dan tekanan hidup meskipun kondisi ekonominya tak selalu unggul. Maka jika doa tidak membuatmu kaya, mungkin ia menyelamatkan kewarasanmu. Ya Allah, ajarkan kami menerima takdir-Mu dengan lapang dada. Teguhkan kami untuk terus berharap
meski realitas sering tak sesuai doa. Karena di balik doa yang tak dikabulkan, mungkin ada jiwa yang sedang kau selamatkan. Jika kamu pernah merasa doamu diabaikan, jangan berhenti berdoa, tapi belajarlah memahami jawabannya. Tulis di kolom komentar, apakah doa pernah mengubah hidupmu? Subscribe dan sebarkan video ini kalau kamu percaya. Harapan tak pernah sia-sia.